Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, halo Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Mesco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan update mengenai potensi market mover di sepanjang minggu ini dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dan perubahan sentimen apa yang perlu kita waspadai di minggu ini yang bisa berpotensi menjadi sebuah market mover yang cukup ekstrim. Kita tahu bahwa di minggu lalu kita mendapatkan nilai NFP yang relatif turun signifikan, walaupun secara data pengangguran US itu cenderung mengalami improvement, tapi US dollar itu mengalami sentimen yang relatif melemah cukup signifikan. Nah, apakah perlemahan US dollar ini akan berlanjut di minggu ini? Mari kita simak penjelasan jauh lebih lanjutnya. Saya akan share terlebih dahulu ya di ekonomi di 1 minggu ke depan agar rekan-rekan itu memberikan insight terhadap potensi dari sebuah event makroekonomi. Yang perlu kita waspadai itu merupakan nilai inflasi ya di hari Rabu nanti yang berkaitan dengan US tentunya. Kalau misalkan inflasi di US itu kembali mencatatkan penurunan dari 4% ke 3 point something, maka indeks dolar berpotensi mengalami perlemahan lanjutan ya. Dan hal tersebut itu dikonfirmasi di hari kemarin kita mendapatkan adanya inflation expectation yang menurun ya dari 4,1% turun menjadi 3,8%. Which is ini bisa memberikan sebuah outlook dari inflasi yang akan rilis di hari Rabu esok itu berpotensi bergerak turun juga. Apakah akan terjadi penurunan? Kita lihat saja karena inflation expectation ini relatif cukup akurat ya, memforecastkan inflasi di US itu seperti apa. Jadi kalau misalkan inflation expectation di sini bergerak turun, maka ada potensi inflasi di US di hari esok itu akan bergerak turun juga. Kemudian selain inflation-nya, kita pun perlu memperhatikan mengenai core-nya ya. Dari 5,3 ini pun akan bergerak turun menjadi 5% ya. Which is kalau misalkan terjadi penurunan seperti ini, maka akan mempertegas sentimen US dollar untuk terus bergerak bearish ya. Kemudian di hari Kamisnya kita akan mendapatkan beberapa informasi dari Inggris ya berkaitan dengan industrial production, kemudian berkaitan dengan core PPI dan juga di sini ada berkaitan dengan mortgage ya di US dan ini pun kembali lagi data masih tertuju terhadap US dollar dan all eyes still on Federal Reserve. Jadi sangat menarik untuk kita memantau data yang berkaitan dengan US tentunya di sini. Kemudian di hari Jumat kita akan mendapatkan informasi mengenai Michigan Consumer Sentiment, which is ini merupakan data yang berkaitan dengan inflasi juga dan ada potensi bahwa di sini akan ada pick up ya atau kenaikan. Dan sejalan dengan itu, kalau misalkan ini terjadi, ada potensi US dollar itu menguat di akhir minggu ya, entah karena aksi profit taking ataupun data yang berkaitan dengan Michigan Consumer yang meningkat. Kemudian dari sisi headline kita mendapatkan informasi ya kembali lagi di hari kemarin mengenai inflation expectation yang turun dan hal ini akan memforecastkan juga dari sisi data inflasi di US untuk bergerak turun juga ya. Secara forecast pasar kita tidak tahu aktualnya seperti apa, tapi kita bisa gunakan database inflation expectation ini untuk jadikan guideline kepada kita bagaimana inflasi di US itu akan bekerja dan apa yang mungkin dilakukan oleh Federal Reserve kalau misalkan inflation-nya itu bergerak turun. Ada ekspektasi kalau misalkan inflation rate di US itu bergerak turun, maka Fed hanya akan menaikkan satu kali saja sebesar 25 basis point. Akan tetapi kalau misalkan rilis inflasinya itu naik, maka ada kemungkinan Fed menaikkan 2 kali suku bunga sebesar 25 basis point dan itu bisa membuat US dollar sentimennya bergerak bullish. Jadi waspadai perubahan sentimen di minggu ini berkaitan dengan data inflasi US. Kemudian kita akan mendapatkan informasi mengenai oil, kita mendapatkan informasi di hari kemarin ya atau di minggu lalu berkaitan dengan pemangkasan 500.000 barrel per day oleh Rusia dan ada kemungkinan ini diputuskan untuk berkaitan dengan oil product ekspor itu di tanggal 3 Agustus bulan depan berarti. Kalau misalkan sampai di-decide untuk dipangkas 500.000 barrel, maka ada potensi oil itu kembali bergerak naik ya dan sejalan dengan itu ada potensi kekhawatiran mengenai inflasi itu kembali meningkat. Dan kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya di sini mengenai indeks dolar itu sudah bergerak relatif cukup melemah ya signifikan di sini
saya mungkin akan ada potensi skenario 2 ya, baik bergerak naik atau bergerak turun. Kalau misalkan kita lihat bahwa indeks dolar baru saja menembus area demand ya di sini di level 102 tepat ya. Dan kalau misalkan sentimen turunnya ini berlanjut, maka ada potensi indeks dolar ini bergerak turun ke level 101,4. Akan tetapi kalau misalkan terjadi false breakout di sini bergerak naik, ada candle bullish, maka skenario yang terjadi itu kembali revisit ke level 102,4. Jadi mana yang akan terjadi kita tidak tahu, tapi secara struktural ini pergerakan turunnya sudah mencapai target dan sangat wajar kalau misalkan ada terjadi sebuah pergerakan secondary movement atau pergerakan correction, dan sejalan dengan itu ada potensi indeks dolar kalau misalkan terjadi bullish seperti ini itu diindikasikan oleh inflasi yang meningkat seperti itu. Kemudian rotasi selanjutnya itu ada euro US dollar ya. Kita di sini mendapatkan informasi dari sisi euro USD terus bergerak naik ya sejalan dengan indeks dolar yang bergerak turun. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat area ini resisten become, kalau misalkan terjadi sebuah pijakan ada potensi indeks dolar kembali bukan indeks dolar ya. Ada potensi euro USD ini kembali bergerak naik ke level 1,05 tentunya. Tapi kalau misalkan ini terjadi sebuah false breakout, kemudian terjadi sebuah deep correction seperti ini, kemudian retest ke area ini, maka bukan tidak mungkin euro USD bisa revisit kembali ke area demand yang di level 1,096 ya di area ini. Akan tetapi kalau misalkan sentimennya bisa berlanjut, maka euro USD bisa berpotensi kembali bergerak naik ke level 1,05 ya, seperti ini. Kemudian kita akan bahas mengenai XAU US dollar. Kita mendapatkan sebuah penguatan kembali ya, sempat di hari tadi malam itu bergerak turun ya, karena secara tren XAU USD ini masih cenderung bergerak konsolidasi. Tapi kalau misalkan kita mengacu terhadap pattern, ini ada sebuah pattern inverse head and shoulder ya, dan kalau misalkan ini neckline-nya tertembus di area ini, maka ada potensi gold itu bisa revisit kembali naik ke level 1950 ya. Tapi ini pun perlu dikonfirmasi oleh neckline yang tertembus, kemudian retest, barulah gold itu berpotensi naik ke 1950. Akan tetapi kalau misalkan neckline ini belum tertembus, maka hanya akan cenderung konsolidasi di level 1918 hingga 1930-an seperti itu. Kemudian terakhir di sini oil, karena kita mendapatkan informasi mengenai pemangkasan supply, sejalan dengan itu ada potensi oil kembali revisit ke level 74,8 atau saya bulatkan di level 75 untuk mengambil opportunity ekstensi naik ke area ini ya. Akan tetapi kalau misalkan harga itu cenderung gagal membuat kenaikan, karena di sini merupakan ada area support ya di level 72, kalau misalkan gagal kenaikan, harga perlu tertembus ke level ini terlebih dahulu, kemudian retest, barulah harga oil mungkin akan drop kembali ke level 70 ya, karena ini merupakan area support yang sangat mungkin sekali direvisit bila mana terjadi sebuah penurunan yang disebabkan perubahan sentimen dari Rusia yang gagal memangkas 500.000 barrel per day. Tapi selama on track Rusia akan memangkas, maka bukan tidak mungkin oil itu bisa revisit ke level 75,00 seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari sisi market update yang perlu kita perhatikan di 1 minggu ke depan ini. Waspadai di hari Rabu volatilitas cukup kencang di jam 7:30 malam ya, waktu Indonesia Barat. Dan waspadai kalau misalkan rekan-rekan ada posisi yang dipasangkan dengan US dollar, harap manage posisi dengan baik karena volatilitas yang meningkat itu akan erat kaitannya dengan resiko. Oke, itu saja mungkin untuk market update pada minggu ini, dan happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.